Halo teman-temanku Virgo, apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan bahagia. Ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Virgo di minggu ketiga bulan Mei tahun 2021. Bacaan ini sifatnya sangat umum, tidak akan cocok untuk semua yang menonton video ini. Ambillah sisi yang baik dari readingan ini, lepaskan yang tidak baik, serta letakkan keyakinan dan kepercayaan kalian pada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Oke, aku juga mau info bagi kalian yang membutuhkan personal reading dan membutuhkan kartu tarot, Norman maupun kartu oracle, kalian bisa langsung menghubungi pada nomor WA ya yang sudah aku sediakan di postingan YouTube ini ya. Jika kalian tidak menemukan, kalian bisa langsung komen saja ya, nanti aku akan share nomor WA-nya. Aku adalah seorang pembaca kartu ya, bukan dukun teman-teman. Jadi kalau kalian personal reading, jangan tanya yang aneh-aneh ya. Aku bingung jawabnya kalau kalian tanyanya yang aneh-aneh. Oke, terima kasih. Bagaimana asmara zodiak Virgo di bulan Mei tahun 2021 ini, khususnya di minggu ketiga. Oke, kartu ini memberikan sebuah warning untuk kamu untuk lebih hati-hati ke depannya ya. Ketika seseorang dari masa lalu kalian hadir kembali untuk berkomunikasi dengan kalian, yang nantinya akan menawarkan sebuah komitmen baru, komitmen cinta gitu ya, dimana dia tahu bahwa kalian masih menunggu dia, masih menyayangi dia, masih mencintai dia, dan pasti akan memberikan apapun yang dia inginkan dari kalian. Oke, aku rasa ketika dia kembali, dia akan bermulut manis, dia akan murah senyum, dia akan melakukan sesuatu hal dengan romantisnya gitu ya, sehingga membuat kalian pun di sini juga terpukau gitu ya, juga suka gitu, senang gitu, bahagia gitu ya. Namun nantinya akan ada energi utamanya di sini adalah energi tikus. Akan ada kerugian, akan ada kesakitan gitu ya, beban dan penderitaan yang akan kalian alami jika kalian mau masuk kembali ke dalam komitmen yang dia tawarkan. Komitmen yang dia tawarkan itu palsu gitu ya, jadi tidak nyata gitu ya. Namun kalian mungkin karena dia penuh dengan perubahan yang signifikan yang di masa lalu tidak kalian temui di momen ini, kalian berpikir bahwa dia benar-benar berubah. Nyatanya itu hanyalah sebuah acting semata yang ingin ingin mengambil sesuatu dari kalian, yaitu mungkin secara materi. Aku lihatnya di sini ya. Jadi dia tidak peduli pada perasaan kalian gitu ya. Yang penting dia tahu apa yang kalian inginkan. Kalian ingin komitmen, kalian ingin cinta, kalian ingin hubungan, kalian ingin pasangan. Dia akan melakukan itu untuk kalian, memberikan itu pada kalian. Namun dia juga tidak akan cuma-cuma memberikannya. Kalian harus membayar dengan apa yang dia inginkan gitu ya.
mungkin materi bisa, atau secara seksual juga bisa aku lihat di sini ya. Oke, energinya sangat negatif di sini. Jika kalian masuk dalam perangkapnya, aku lihat emosi kalian tidak akan stabil, sisi keuangan kalian juga akan semakin merosot ya, tidak stabil juga, akan ada ketidakstabilan di sini. Dia akan menghadirkan orang ketiga, atau sebelum dia datang ke kamu, dia sudah memiliki pasangan lain ya, dan pasangannya tahu gitu loh kalau datang ke kamu cuma ingin mengambil hartanya doang ya. Aku lihat energi utama energi dominannya itu tentang materi sih aku lihatnya. Nanti materi dari kamu diambil untuk dinikmati bersama dengan pasangannya yang lain ini gitu loh ya. Dan kamu akan ditinggal sendiri gitu ya, akan mengalami yaitu apa yang kamu alami di masa lalu gitu, kesendirian, kehampaan, rasa menyesal, menyalahkan diri sendiri kenapa kamu percaya. Ketika kamu melihat readinganku dan nantinya ada gejala-gejala dari orang masa lalu yang akan datang dengan perubahannya yang signifikan gitu ya, yang tidak kamu sangka gitu ya, haraplah lebih berhati-hati agar kondisi yang tidak menyenangkan ini tidak terjadi pada kamu ya, untuk antisipasi gitu. Dimana ada misteri yang dibawa oleh orang masa lalu ini ke dalam hidupmu. Kamu hanya dipampangkan gitu ya, atau dilihatkan itu yang indah-indah aja gitu loh ya, yang manis-manis aja, yang menyenangkan aja. Nanti akhirnya kamu akan rasakan beracunnya itu, dan kamu akan merasakan pahitnya itu ya. Jadi ini warning, haraplah kamu berhati-hati teman-temanku Virgo. Karena aku lihat di sini kamu berpikir dia akan menopang kamu sebagai seseorang yang lebih kuat gitu ya. Kamu di sini terlihat membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa aman dari pasangan, namun kamu tidak akan menemukannya karena dia setelah mengambil apa yang dia inginkan ya, sebanyak mungkin gitu ya, sebisa yang dia bawa gitu ya, dia akan meninggalkan kamu sendirian gitu loh, di tempat yang sunyi, ya tidak peduli pada kamu lagi gitu. Kamu akan ditinggalkan gitu, seperti kamu akan mengalami masa-masa kelam di sini kalau kamu masuk dalam jebakan orang ini gitu. Karena aku lihat orangnya di sini juga serakah gitu ya, orang masa lalu kamu yang akan datang ini juga serakah, terus terlalu duniawi, mengukur segalanya dari uang gitu ya. Ada uang banyak baru aku bahagia. Dia juga suka hal-hal yang duniawi gitu ya, masih suka menikmati kesenangan duniawi gitu ya. Dan kamunya akan masuk ke dalam pembelajaran kehidupan yang berat, aku bilang gitu ya. Jadi ini warning, jika memang ada gejala-gejala dari orang masa lalu mau komunikasi, menawarkan hubungan, harap hati-hati karena kamu sudah lihat video ini. Aku harap kamu juga lebih pandai gitu ya untuk menyiasatinya agar kamu tidak masuk di dalam ini ya, beban dan penderitaan, kesakitan, kemalangan gitu ya, kerugian gitu ya. Oke. Aku lihat dari kartu kedua bagaimana energinya. Bagaimana energi zodiak Virgo asmara di minggu ketiga bulan Mei tahun 2021 ini ya. Ya, kamu diharapkan lebih waspada, lebih aware gitu ya, lebih itu diselidiki lagi lah niat orang masa lalu tuh apa datang lagi ke kamu ya, jangan sembarangan karena ada sisi gelap yang dia bawa. Kamu lihat itu cawan itu indah tapi isinya racun gitu ya.
sesuatu yang beracun, sesuatu yang mematikan di sini, yang akan membuat kamu masuk dalam lubang kekelaman jika kamu nggak hati-hati. Lebih baik kalau orangnya memang benar-benar tidak baik, niatnya diblok aja, nggak usah lanjut komunikasinya gitu ya. Iya, dia tahu bahwa kamu memimpikan menginginkan romantisme gitu ya. Dia akan meromansa kamu, dia akan melayani kamu dengan sangat romantis gitu ya, sangat baik gitu ya. Aku lihat ada keromantisan, ada ya dengan gairah-gairah yang ya seperti rayuan, seperti sentuhan. Aku lihat di sini ya, yang akan membuat kamu tuh terlena gitu ya. Tapi hati-hati ya, dia akan menampakkan sisi maskulinnya ya, sisi romantisnya. Jika dia seorang pria atau seorang wanita sama saja, dia akan penuh dengan rayuan, penuh dengan belayan gitu ya, yang memang kamu inginkan, yang memang kamu rindukan di sini ya. Oke, kamu membutuhkan bimbingan gitu ya. Jadi ketika memang ada orang masa lalu yang datang ini, apapun niatnya kan kamu nggak tahu baik atau buruk. Sebaiknya kamu mencari petunjuk gitu ya dari Tuhan, misalnya dengan banyak berdoa, Tuhan berikan aku pertanda-pertanda gitu ya, jika memang orang yang hadir dari masa lalu ini tidak berniat jahat kepadaku. Jika dia berniat jahat, tolong berikanlah tanda-tandanya yang bisa aku pahami dengan sederhana gitu ya. Atau kalian bisa juga cerita atau curhat ke orang terdekat kalian gitu ya. Kalian diskusikan, ini loh ada orang masa lalu si A mau datang lagi, coba telepon atau mau ngajak balikan, rujuk lagi, apakah aku harus terima gitu ya. Jadi kalian bisa meminta nasihat dari orang-orang terdekat kalian yang mengenal kalian dan juga mengenal dia gitu ya. Oke, kalian akan dibawa oleh orang ini ke dalam perasaan dicintai, perasaan disayangi, perasaan dipedulikan, perasaan diinginkan gitu ya, sehingga kalian akan terbuai, dan ketika kalian lengah, dia akan masuk mengambil segala sesuatu yang dia inginkan gitu ya dari kamu. Dan kamu di sini tidak akan bisa bernyanyi gitu ya. Maksudnya di sini ini kan song gitu ya, maksudnya kamu tidak akan bisa lagi tersenyum ketika kamu sudah masuk ke dalam jebakan cinta dia yang fana, yang palsu ini ya. Kalian akan penuh dengan tangisan, kalian akan penuh dengan ratapan, kalian akan penuh dengan penyesalan ya, segala energi-energi yang negatif. Harusnya kalian positif. Ketika kalian masuk ke dalam yang negatif, kalian akan menjadi negatif gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi pada kalian ya. Oke, kalian harus melihat ya, kalian harus melihat masa depan kalian tuh masih panjang. Jangan jangan beri kesempatan seseorang yang toksik datang dalam hidup kalian jika kalian ingin bahagia gitu ya. Kalau kalian ingin bahagia, sudah tutup pintu hati kalian ya. Jaga jarak lah ya, jaga jarak dengan orang-orang yang tidak penting gitu ya, yang toksik, yang karmik gitu ya, yang akan membuat kalian menderita gitu. Sudah jauhi saja. Ketika dia mendekat, kamu yang jauh. Ketika dia mendekat lagi, kamu lebih jauh, dan pada akhirnya kalian akan berjarak gitu ya. Dia akan pergi dengan sendirinya dan mencari incaran baru ya, mencari korban baru di sini, dan kamu pun bisa terselamatkan dari jebakan dia gitu ya. Kamu bisa happy lagi, dan aku melihat di kedepannya kalian akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar berhati mulia, yang bisa menerima kalian apa adanya, yang bisa membawa kalian pada jalan yang
bahagia. Oke, inilah readingannya. Aku harap ini readingan kali ini bisa menjadi warning bagi kalian ya. Jika memang ada orang masa lalu yang datang mendekat ya, perhatikan dulu, teliti dulu. Jadi rabah, teliti rabah, terawang, teliti ya. Kalau lihat uang tuh dirabah, diterawang, dilihat, diraba, diterawang ya, nggak tahu wes, pokoknya gitu ya, pokoknya hati-hati aja gitu ya. Oke, inilah readingannya dari aku. Salam bahagia, terima kasih teman-teman.